Jumpa lagi dengan saya, Edo Koisin, pada edisi kali ini. Pada kesempatan ini saya membahas tentang persoalan politik dan pemerintahan yang akhir-akhir ini menjadi isu di masyarakat, yaitu terkait dengan penambahan kursi menteri bagi presiden terpilih, yaitu Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Telah diwacanakan oleh berbagai elit partai, yaitu partai pemenang seperti Partai Gerindra, dan saat ini juga sudah diwacanakan oleh DPR dan akan membahas terkait dengan revisi Undang-Undang Kementerian Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Menurut saya bahwa wacana itu sah-sah saja dalam aspek konstitusi. Kalau undang-undang tentunya kalau sudah masanya 16 tahun tentunya pasti melakukan evaluasi atau revisi terhadap kebutuhan negara atau kepentingan dari presiden terpilih, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Karena kalau kita melihat terkait dengan konstitusi kita dan sistem pemerintahan negara kita, yaitu pemerintahan dengan manut sistem presidensil, yang dimana otoritasnya adalah presiden untuk menentukan terkait dengan jumlah menteri dan terkait dengan komposisi kabinet. Saya perlu menyoroti terkait dengan penambahan kursi menteri yang telah diwacanakan dan akan dibahas dan direvisi oleh DPR. Saya menyoroti dari aspek urgensi. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah penambahan kursi menteri ini sangat urgen dilakukan, ataukah penambahan kursi menteri ini berdasarkan kebutuhan dari program kerja yang digagas, yang diprogramkan oleh presiden terpilih, ataukah penambahan kursi menteri ini hanya sekedar untuk membagi kekuasaan atau membagi jabatan atau membagi kursi terhadap partai koalisi. Kalau kita melihat dari aspek politik, tentunya bahwa isu ini sangat tendensius terhadap aspek politik, karena di masa periodisasi DPR baru mulai penambahan kursi menteri ini diwacanakan, dan undang-undang ini akan diwacanakan untuk melakukan revisi. Kalau lihat dari aspek politik memang sangat politis sekali perubahan terkait nomenklatur dan penambahan kursi menteri ini. Kalau kita melihat dari aspek urgensinya, memang apa sih urgensinya? Atau minimal masyarakat dicerahkan terkait dengan apa sih urgensi dari penambahan kursi menteri itu sendiri. Menurut pandangan saya terkait dengan penambahan kursi menteri, menurut saya bahwa itu tidak efektif dan tidak efisien. Karena kalau orientasi pemerintahan kita saat ini atau presiden terpilih bahwa penambahan kursi menteri untuk menunjang kinerjanya kementerian, kalau menurut saya mengkaji dari konsep administrasi modern saat ini, yang dimana organisasi pemerintah negara itu seharusnya akhir-akhir ini kita sudah digiring orientasi terhadap struktur kementerian itu seharusnya diperkecil, tetapi fungsinya dari kementerian itu diperkuat. Maksud saya bahwa kita jangan melihat efektivitas kinerja dari kementerian dari aspek kuantitas atau jumlah menteri, tapi kita harus mengkaji dari aspek kualitas, yaitu bagaimana progresivitas atau efektivitas kinerja dari kementerian itu sendiri. Seharusnya presiden terpilih kita, beliau harus berorientasi ke situ. Karena satu sisi kita mengurangi jumlah menteri untuk mengurangi anggaran negara, karena kalau penambahan jumlah menteri juga tentunya pasti ada anggaran negara atau operasional kementerian yang sangat besar di situ. Karena APBN kita juga, kalau penambahan kursi menteri saya rasa juga sangat berat juga, anggaran negara ditambahkan terhadap penambahan porsi terhadap kursi menteri. Nah, ini perlu dipikirkan juga. Yang berikut, kita juga sudah punya namanya struktur pemerintahan. Dengan lahirnya undang-undang tentang pemerintahan daerah, jadi struktur pemerintahan bukan tersentralistik saja di pusat atau di kementerian, tetapi sudah difungsikan pemerintahan, penyelenggaraan urusan negara di wilayah provinsi maupun kabupaten kota. Jadi kalau saat ini penambahan kursi menteri juga tentunya saat ini tumpang tindih terhadap tugas urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kalau lihat dari hierarki pemerintahan, level pemerintahan pusat
itu hanya bicara terkait dengan melahirkan kebijakan atau regulasi. Tetapi pelaksana kebijakan adalah implementasi kebijakan itu di wilayah pemerintahan daerah. Agar kita jangan terjebak terhadap hal-hal yang tidak substansial, yang akhirnya di situ ada benturan kepentingan antara urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Satu sisi juga saya melihat bahwa penambahan kursi menteri juga dari aspek hukum tentunya di situ membuka keran terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau kita mengevaluasi kembali bagaimana di zamannya Presiden Jokowi, banyak oknum menteri kita terjerat kasus korupsi. Karena kalau penambahan kursi menteri, menurut saya bahwa itu juga menambah lumbung korupsi juga bagi Indonesia. Dan itu tidak efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan negara. Sekarang sudah harus berorientasi untuk urusan-urusan yang tidak substansial, yang masih kita melihat pembangunan dari aspek yang sifatnya parsial. Lebih baik kita lebih bicara hal yang sifatnya substansial. Kalau kita bicara dengan masalah kemiskinan, apa programnya? Mulai dari kementerian di pusat hingga pemerintahan di level bawah, agar apa yang menjadi persoalan publik, menjadi persoalan masyarakat itu bisa diselesaikan. Dan yang paling penting adalah adanya sinergitas antara pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah sampai ke pemerintahan desa, agar persoalan-persoalan publik seperti persoalan kemiskinan, persoalan hukum, persoalan pelayanan dasar itu bisa diselesaikan demi mewujudkan keadilan sosial atau demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Mungkin itu sedikit saja ulasan dari saya, semoga bisa dapat dicerahkan dan bisa mencerna apa yang menjadi persoalan publik saat ini. Sebagai akademisi tentunya punya peran penting untuk bagaimana melihat, mengevaluasi atau memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan negara yang dinilai tidak memihak terhadap masyarakat. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada edisi-edisi berikutnya.